Hari ini kita akan membahas tentang obligasi tadi, seperti yang dibahas oleh grup 2. Kita bahas bukan konfliknya, tapi kita bahas dulu tentang obligasinya. Nah, obligasi gitu ya. Nah, kita lihat dulu deh. Apa sih sebenarnya obligasi itu bagian dari hutang tidak lancar ya, hutang jangka panjang. Kalau kemarin kita bahas tentang hutang jangka pendek, current liability, juga provisions. Nah, selanjutnya adalah hutang tidak lancar. Hutang tidak lancar itu yang tidak terbayar dalam 1 tahun atau 1 siklus operasi gitu ya. Artinya lebih dari 1 tahun atau lebih dari 1 siklus operasi perusahaan gitu. Contohnya ada hutang obligasi, hutang wesel, hipotek, dan leasing. Jadi kewajiban tidak lancar gitu ya. Nah, coba kita lihat salah satu contohnya di sini adalah bonds payable atau kewajiban obligasi. Nah, kita mau lihat nih berapa sih harga obligasi hari ini gitu kan. Harga obligasi itu apa sih? Obligasi adalah Surat utang, Bu. iya, surat utang. Surat hutang dari penerbit perusahaan yang membutuhkan sejumlah uang kepada publik gitu ya. Nanti publik, masyarakat, institusi bisa membeli itu dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Nah, kalau Anda lihat di website Bursa Efek Indonesia, Indonesian Stock Exchange, di data produk, di laporan perdagangan over the counters, itu ada transaksi-transaksi yang terjadi di beberapa hari ini gitu ya. Contohnya, ini ada bond ID-nya FR092. Dia memberikan kupon sebesar 7,125%. Artinya, kalau Anda membeli obligasi perusahaan dengan ID ini, maka Anda akan mendapatkan bagi hasil atau kupon pendapatan sebesar 7,125%. Dan obligasi ini maturitinya adalah 19 masih 19 tahun, lama banget ya. 19 bulan atau 19 tahun sih ini. 19 ya. Nah, maturity, oh iya benar tahun. Maturitinya masih 15 Juni 2042. Panjang banget investasi di sini ya. Dan harganya 99. Nah, obligasi itu dinyatakan apa ini? Obligasi itu dinyatakan biasanya dalam satuannya 100. Kalau dia di harganya tertera 999, berarti dia dijual di bawah harga wajar atau 90 diskon, dijual di harga diskon gitu ya. Nah, yield itu perbandingan antara kupon dan apa tadi? Harga. Itu 7,25. Kemudian itu informasi-informasi tentang obligasi ya, ada juga selain itu ada rating. Nah, harusnya di sini itu ada rating. Rating itu menunjukkan apa? Rating itu, nah ini misalnya, rating itu menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar hutangnya pada jatuh temponya. Misalnya kayak ini, bond ID SIB, ini ada ratingnya AA minus, ataupun ini nomor 47 ada AA+. Nah, semakin besar kemampuan membayarnya, maka dia akan di rating yang tinggi. Nah, itu tadi sekilas tentang obligasi ya, agar Anda punya gambaran apa yang akan kita pelajari hari ini. Nah, agar lebih mudah lagi, mungkin kita bisa lihat dulu video tentang mekanisme perdagangan obligasi. Bonds are one of the most common investments. However, to many investors, they remain a mystery. So let's explore what a bond is and how it could benefit your investment portfolio. A bond is simply a loan given to a company or government by an investor. By issuing a bond, a company or government borrows money from investors who in return are paid interest on the money they've loaned. Companies and governments issue bonds frequently to fund new projects or ongoing expenses. Investors use bonds to preserve the money they have while also generating additional income. Bonds are often viewed as a less risky alternative to stocks and are commonly used to diversify a portfolio. Consider this example. The city of Fairview wants to build a new baseball stadium, so it decides to issue bonds to raise money. Each bond is a loan for $1,000, which Fairview promises to pay back in 10 years. To make this loan more attractive to investors, Fairview will pay an annual interest rate
is also known as a coupon rate. An investor buys the bond at face value for $1,000. Now let's fast forward. Each year, the city of Fairview pays the investor $50. These regular interest payments continue for the length of the bond, which is 10 years. Once the bond reaches maturity, the investor redeems his bond and Fairview returns his $1,000 principal investment. This bond was a good deal for both the city and our investor. Fairview got the money it needed to build the stadium. The investor received regular interest payments and the return of the original investment. Because a bond offers regularly scheduled payments and the return of invested principal, bonds are often viewed as a more predictable and stable form of investing. Compare regular payments of a bond to the experience of owning a stock. With stocks, although returns are typically greater, profits and losses are driven by market forces and are considerably less predictable. Of course, like any investment, bonds are not without risk. One risk that bond investors face is the possibility that the issuer defaults on paying back the principal. This is what is known as default risk. Typically, bonds with higher default risk also come with higher coupon rates. The amount of risk depends on the financial stability of the issuer. For example, most governments are considered stable issuers and issue bonds with a relatively low coupon rate. Corporate bonds typically represent a greater risk of default, as companies can and do go bankrupt. That's why corporate bonds often offer a higher coupon rate. Several credit rating agencies, such as Moody's and Standard & Poor's, assign rankings to different bonds. This allows bond investors to gauge the financial strength of the bond issue. Often use different criteria for measuring risk, so it's a good idea to compare ratings when considering a particular bond. And keep in mind, rating agencies aren't always accurate, so be sure to research a bond and its risks thoroughly before investing. Another risk to consider is interest rate risk. This is the risk that interest rates will go up and any bonds you own will be worth less if sold before their maturity date. After all, when interest rates rise, more investors allocate their money into new, higher interest rate bonds. If you want to unload a low interest rate bond to take advantage of these new rates, you would have to sell your bond at a discount to make it a worthwhile purchase for another investor. So what role can bonds play in a diversified portfolio? For many investors, bonds are a way to preserve capital and generate income. Investors often use a mix of stocks and bonds to achieve investment goals. And because bonds move differently from Itu tadi sedikit gambaran tentang apa itu bonds ya. Jadi bonds itu bisa dikeluarkan oleh governments atau dikeluarkan oleh corporate gitu ya. Di contoh ini yang mengeluarkan adalah government. Jadi pemerintah itu butuh dana untuk membiayai proyek-proyeknya. Nah, kemudian dia akan menjual saham ini kepada publik gitu ya. Nah, bagi Anda yang nanti ini contohnya face value-nya 1 juta, maturity-nya jatuh temponya 10 tahun dan kuponnya 5% gitu ya. Nah, kalau Anda membeli obligasi atau baik yang diterbitkan oleh pemerintah maupun kuponnya 5%, contohnya tadi di perusahaan ini, di pemerintah ini, atau sebesar ini. Jadi setiap periode Anda akan menerima apa? Akan menerima kupon. Nah, setiap tahun dia akan menerima kupon dan pada maturity, pada jatuh temponya, dia akan menerima kembalian pokok pinjamannya sebesar 1 juta tadi gitu. Nah, itu tadi yang dinamakan dengan obligasi gitu ya. Nah, lalu bagaimana sih pencatatan obligasi secara akuntansinya? Itu yang akan kita pelajari. Tadi saya sudah share ke Mas Yudi tentang ada worksheet untuk pencatatan ini gitu ya, pencatatan hutang obligasi ini. Nah, bagaimana kalau perusahaan ataupun pemerintah itu mengeluarkan bonds, ya bagaimana mencatatnya itu yang akan kita bahas gitu ya. Nah, ini info-info tentang corporate bond ya, seperti yang tadi kita lihat di Bursa Efek Indonesia. Jadi setiap penerbitan obligasi itu ada informasi tentang kupon, berapa dia akan memberikan imbal hasil pada pemegang obligasi. Terus ada jatuh temponya kapan, ada harganya berapa. Nah, kalau harganya 106 berarti di atas 100 berarti dia dijual di harga premium. Ya, 100 berarti dia dijual di harga per value-nya. Tapi kalau tadi ada yang harganya 99, itu berarti dia dijual di harga diskon gitu. Kemudian ada yield itu
perbandingan antara kupon dan price, dan rating obligasi. Kalau di Indonesia dikeluarkan oleh Pevindo, gitu ya. Nah, rating ini menunjukkan kemampuan bayar dari penerbit obligasi. Kita lihat, Vodafone itu ratingnya AAA. Telekom BBB, berarti lebih besar mana kemampuan bayar, kemampuan mengembalikan hutangnya? Vodafone atau Telekom? Semakin tinggi AAA berarti kemampuan bayarnya mengembalikan hutangnya semakin bagus. Berarti lebih bagus mana? Vodafone, Bu. Vodafone. Nah, kenapa kok orang mau beli Telekom? Kenapa nggak beli semua Vodafone aja? Karena kan dia mampu membayar hutangnya kalau kita beli Vodafone. Sedangkan Telekom ratingnya cuma BBB, nanti kok nggak bisa bayar gimana? Nah, biar dia bisa bayar, biar dia menarik meskipun ratingnya jelek gitu ya, maka dia akan menawarkan kupon yang lebih tinggi dibanding perusahaan-perusahaan dengan rating yang bagus. Ya, jadi namanya high risk high return kalau dalam investasi. Kalau dia risikonya tinggi, BBB kan kemampuan bayarnya lebih rendah ya, maka dia akan memberikan return yang lebih tinggi pula gitu. Jadi high risk high return gitu. Semakin tinggi resiko yang Anda tanggung dari suatu investasi, maka Anda juga akan menerima return yang lebih tinggi gitu. Nah, itu prinsip investasi ya. Nah, lalu bagaimana sih kalau kita mencatat obligasi ini secara pencatatan akuntansinya? Yang perlu Anda ingat adalah ada 2 tingkat suku bunga yang akan kita bahas nanti. Anda jangan kebalik-balik ya. Yang pertama adalah state coupon atau nominal coupon, yaitu kupon yang tertulis dalam obligasi. State, nanti istilah-istilahnya saya mungkin kebalik-balik, misalnya ada state coupon, kupon, atau nominal rate. Nah, itu artinya kupon yang tercatat dalam obligasi. Kemudian tingkat suku bunga yang kedua adalah market rate atau effective yield, gitu ya, yaitu rate that provides an acceptable return commensurate with the issuer risk, yaitu atau tingkat suku bunga rata-rata gitu ya, tingkat suku bunga yang ada di pasar. Nah, itulah yang ada nanti kita bahas, ada 2 jenis suku bunga, satu state, kupon atau nominal, yang satu adalah market rate gitu. Nah, ini tadi kenapa sih tadi di website bursa harganya 99 di bawah nilai nominal ataupun di atas nilai nominal gitu ya, itu karena tergantung dari tingkat suku bunganya. Contoh, misalnya Telkomsel, perusahaan Telkom itu menjual obligasi dengan bunga 8%. Sementara, ini berarti state kuponnya ya, kupon yang tertera di obligasi Telkom. Sementara market interest-nya 6%. Nah, Mbak Made, kalau misalnya Anda seorang investor yang ingin berinvestasi di obligasi, bagaimana Anda akan menghargai obligasi Telkom ini? Akan menghargai lebih tinggi atau lebih rendah dari fair value-nya? Nilai dasarnya tadi 100. Kalau Telkom menawarkan 8%, sementara tingkat suku bunga pasar itu cuma 6%. Bagaimana Anda akan menghargai itu? Mungkin saya akan menghargainya itu sesuai lebih tinggi, Bu. Lebih tinggi. Kenapa? Karena kalau Mbak Made investasi di Telkom cuma dapatnya 8%. Sementara kalau diinvestasikan di surat berharga yang lain yang ada di pasar, misalnya deposito dan investasi lainnya, itu cuma dapat 6%. Maka Mbak Made akan membayar obligasi per value-nya atau di nilai premium gitu. Lalu bagaimana kalau Telkom menawarkan 8%, sementara tingkat suku bunga pasar 8%? Ya dia hanya akan dijual sama seperti nilai fair value-nya atau 100. Nah, sebaliknya, kalau Telkom itu nawarin bunga yang lebih rendah dari tingkat suku bunga pasar, maka dia akan dijual misalnya dia menawarkan Telkom 8%, sementara tingkat suku bunga pasar 10%, maka dia akan dijual pada harga diskon atau di bawah 100. Mengapa kira-kira?
Mengapa? Mungkin dari sisi fundamental perusahaannya itu kurang, Bu. Jadi dijual lebih murah. Iya, tapi ini kaitannya sama, maksud saya kaitannya sama tingkat suku bunga yang diberikan. Kalau investasi di Telkom, dia dapatnya cuma 8%. Sementara kalau diinvestasikan di pasar, market interest, itu 10%. Lebih untung investasi di Telkom, di obligasi Telkom, atau di pasar, surat berharga lain? Di Pasar, pasar. Bu. Di pasar, berarti ngapain investasi di Telkom? Berarti kalau dia hanya menawarkan 8%, maka karena tidak menarik, maka dijual di harga diskon gitu. Dijual di harga kurang dari 100. Makanya tadi saya lihatkan tabel harga di website Bursa 110, ada yang harganya 100, ada yang harganya 999. Jadi ini tergantung dari apa? Return yang atau kupon yang akan dia bayarkan kepada pembeli obligasi. Gitu ya. Nah, ini saat yang kita tunggu-tunggu. Yaitu bagaimana pencatatannya. Tadi saya sudah berikan ke Mas Yudi, ada worksheet ya, 2 worksheet untuk pencatatan obligasi. Anda sambil dibaca ya itu ya. Nah, misalnya perusahaan Santos menerbitkan 100.000 obligasi di 1 Januari 2015 dalam 5 tahun periodenya. Lalu tingkat bunganya 9%, dibayar setiap 1 Januari. Tingkat suku bunga pasarnya adalah 9%. Nah, berarti antara kupon yang tertera di obligasi dan market interest berarti sama ya, 9%. Berarti tadi harusnya dijual di harga apa ini? Diskon, premium, atau per value? Fair value. Iya, pinter, per value. Karena sama, antara tingkat kupon obligasi dan market interest itu sama, gitu, 9%. Nah, lalu secara akuntansi dia mau di akuntansi itu dicatat sebesar nilai present value, nilai sekarang dari pendapatan bunga dan prinsipal. Prinsipal itu pokok hutang yang akan diterima perusahaan gitu. Nah, kalau dia menerima 100.000, bunganya 9% setiap tahun, berarti tiap tahun dapat berapa? Kalau hutangnya 100.000 prinsipalnya, bunganya 9%. Berarti setiap tahun dapat berapa? 9.000. 9.000. Berarti di tahun pertama dapat 9.000, tahun kedua dapat kupon 9.000, tahun ketiga dapat 9.000 sampai tahun ke-5. Nah, tahun ke-5 selain kupon, dia juga akan mendapat, pemegang obligasi juga akan mendapat pengembalian pokok pinjamannya atau prinsipalnya gitu. Nah, sebesar 100.000. Nah, akuntansi maunya dicatat sebesar nilai present value. Berarti apa? Kita harus mempresent value-kan satu-satu nih. Di present value kan nilai sekarang 9.000, uang 9.000 yang akan diterima di tahun 2016 itu berapa? Nilai sekarang yang akan diterima pada tahun berikutnya itu berapa? Begitu terus di present value kan, dinilaikan sekarang. Ini contohnya 2015 ya, harusnya misalnya lebih update lagi gitu ya, dinilai sekarang kan. Atau kalau kita ada 2 cara ya, tadi di worksheet ada saya kasihkan 2 cara, satu cara tabel, pakai tabel, dan yang kedua pakai cara manual gitu ya, tapi kita pakai tabel aja. Saya yakin Anda mesti lebih senang yang tabel. Yang pertama, kita akan mempresent value-kan prinsipalnya. Nah, kalau mempresent value-kan prinsipal itu kan diterimanya hanya di 1 kali kan? Benar nggak? Kalau kupon diterimanya annual, setiap tahun. Benar kan? Iya nggak? Benar, Bu. Nah, berarti kalau yang prinsipal, kita melihatnya di tabel 62 atau tabel present value of single sum. Coba dilihat, tabel present value of single sum punya nggak? Berapa?
Coba lihat tabel present value of single sum di bunga 9% dan N-nya 5. Berapa faktornya? Berapa faktornya? Saya mau diem aja kok belum ada yang jawab ya. 0,64993, Bu. Iya, tapi bukan karena lihat ini kan? Sempat mastiin juga, Bu, dari tabel yang saya punya. Ya, good ya. Jadi nanti Anda lihat harus bisa ya cara bacanya ya di tabel single sum gitu ya. Nah, terus yang kedua Anda harus mempresent value-kan interest payment. Nah, beda dengan pengembalian pokok pinjaman yang hanya 1 kali. Kalau interest payment itu kan pembayarannya setiap tahun ya. Benar nggak? Kupon itu dibayarkan setiap tahun kan? Tahun pertama dapat 9.000, tahun kedua gitu kan. Nah, maka Anda harus melihat di tabel 64 atau tabel present value of ordinary annuity. Gitu. Coba dilihat berapa faktornya. Berapa? Bukunya di print atau masih softfile sih? Kalau softfile ya susah ya. Masih PDF gitu, Bu. Nah, gimana coba belajarnya? Berapa, Mbak Syifa? 3,8 tuh udah tertera. Enggak, tapi harus bisa ya caranya ya. Harus tahu ya cara mencari tabelnya ya. Bisa kan tapi? Nanti coba kita lihat yang udah enggak. Kalau kita sudah lihat di tabel ini, kenapa ini di tabel 64, di tabel present value? Karena pembayaran interest itu annually. Maka yang dilihat adalah tabel present value of ordinary annuity. Gitu. Nah, lalu kita kalikan aja. Nah, ketemulah ini. Bener kan dihitung juga hasilnya juga 100.000 sama gitu. Nah, sekarang ini. Coba Anda latihan pakai mengerjakan tadi, pakai tabel annuity. Yuk, silahkan dikerjakan dulu ya. Coba latihan tadi, mempresent value-kan, nggak mau saya kasih tahu, mempresent value-kan nilai ini obligasi yang 100.000 dengan tingkat suku bunga 9% dan market value-nya 11%. Maaf ketutup, 11%. Nah, coba Anda buat nilai sekarang dari principal dan interest-nya berapa. Paham nggak? Dengan cara melihat tabel present value single sum dan tabel present value ordinary annuity. Dihitung dulu ya. Saya tinggal bentar. Nah, berapa udah ketemu? Diskon atau premium? Diskon atau premium? Diskon, Bu. Apa? Premium, Bu. Coba siapa yang mau ngitung? Kok ada yang premium? Kalau terbitkan obligasi dengan menawarkan bunga 9%. Sementara di pasar itu udah ditawarin 11%. Mending diinvestasikan di obligasi apa diinvestasi di surat berharga lain sih? Yang lain, Bu. Surat berharga lain. Berarti kalau gitu apa? Berarti kalau gitu dia akan dijual di harga Diskon. Diskon. pasti akan dijual di harga diskon gitu. Nah, sekarang berapa harganya? Berapa harga diskonnya? Sudah ketemu belum tabel present value-nya? Berapa present value-nya? Di tabel present value single sum, berapa? Untuk mempresent value-kan principal di 9%, 5 tahun berapa? 11% ya, 11% 5 tahun berapa?
59,3 0,59. Oke, sekarang yang present value ordinary annuity untuk pembayaran bunganya berapa? 3,695. 3,695. Yuk kita cek. Iya, benar. Jadi, hitungnya sudah bisa ya, lihat di tabelnya ya. Nah, maka setelah ketemu, kita kalikan aja present value of principal. Berarti 100 kali faktor yang ada di tabel single sum. Ketemulah 59. Lalu, untuk mempresent value-kan interest payment, kita melihat tabel present value of ordinary annuity di tabel 64. Nah, ketemulah 33. Kalau dijumlah 92, berarti kurang dari 100. Ya kan? Kurang dari 100 berarti dia dijual di harga diskon artinya. Itu pasti. Karena tidak menarik gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Sampai sini ada pertanyaan? Nah, sekarang kita coba Anda lihat di worksheet yang sudah saya beri share di tadi. Nah, sekarang ini. Sudah dapat ini? File ini? Mas dan Nah, sekarang ini contoh soal. Astra menerbitkan 100.000 obligasi pada 1 Januari 2019. Bolehlah diganti 2020. 22. Dalam jatuh tempo 5 tahun dengan kupon 9% dan market interest-nya 12%. Berarti kalau kupon yang diberikan Astra 9% untuk obligasinya, sementara tingkat suku bunga pasar 12%, maka akan diskon atau premium? Ayo. Diskon. Pinter. Nah, secara akuntansi yang dicatat adalah nilai present value-nya. Ya, berarti kita harus mempresent value-kan bunga yang akan diterima oleh pemegang obligasi selama 5 tahun. Bunganya 9% kali 100. Terus 9.000, 9.000, 9.000 sampai tahun kelima. Nah, tahun kelima, selain 9.000, kita menerima apa? Prinsipal sebesar 100.000. Itu seperti ini. Anda mempresent value kan satu-satu. Pakai cara rumus yang manual. Ingat kan? Nah, tapi Anda mesti males kan? Mesti Anda nggak telaten, maaf. Duh, Bu, panjang banget gitu ya. Nah, maka kita gunakan saja pakai cara, apa namanya? Kita gunakan saja pakai rumus, pakai tabel gitu ya. Perhitungannya menggunakan tabel present value. Coba berapa kalau pakai tabel present value? Kita hitung sama-sama yuk. Ini di sini belum ada ya. Oke, berapa kalau kita hitung pakai tabel present value? Yuk, kita hitung. Ini cara kedua. Cara satu pakai manual ya. Ini cara kedua menggunakan tabel. Berapa? Present value of principal atau pokok pinjaman berarti 100.000 kali tabel faktor di tabel single sum. Tabel berapa tadi? 6 berapa tadi? Mbak? Tabel 62 ya di buku Kiso ya. Tabel 62. Ini sudah masuk belum tabel Word saya? Tabel Masuk, Bu. tabel 62, oke. Di 12% 5 tahun dan 12%. Berapa itu faktornya? Coba saya dibantu. Nah, ini nggak ada KPA-nya kecuali Anda. Hasilnya harus sama ya dengan cara yang pertama. Ini cara yang pertama saya tulis cara manual. A. Cara manual. B. Menggunakan tabel. Yuk, sekarang berapa faktornya? 0,567. 0,6567. 567. Gini, Mbak. 567, Bu.
0,567. Oh, 567. Terus 43. 43. Ini. Nah, berapa Mbak hasilnya ini perkaliannya? 5 dikalikan berapa ini? 56743. 56743. Nah, sekarang kita hitung present value of interest-nya. Interest-nya berapa? Yang diterima setiap bulan? 9 faktor di tabel present value of ordinary annuity atau tabel berapa tadi? 64, Bu. 4. Nah, 64. Coba Anda lihat di tabel KISO di tabel 64. Di 5 tahun 12%. Berapa faktornya? Coba Anda lihat. Jangan kebalik ya. 604. Gimana, Mbak? 3,604. 604 78. Mbak siapa sih ini? Mbak siapa ini? Syifa, Bu. Mbak Syifa, terima kasih. Nah, sama dengan berapa? 32.000, 32.000? 443. 43. Udah aja ya. Gini aja ya. Nah, sekarang berarti total present value berapa? Berapa total present value-nya? 89 89 186, Bu. 186. Nah, coba kita sama. Sama ya, 89186. Sama dengan penghitungan cara manual. Ini lihat. Ini kita lihat. Nah, penghitungan cara manualnya pun sama di angka 89186. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Masih panjang. Anda keburu kuliah ya? 15 menit lagi lah. Ada kuliah jam berapa? Ya udah kok. 15.30, Bu. Oh ya, bentar lagi. Yuk, sekarang sampai sini ada pertanyaan dulu nggak sebelum saya lanjutkan? Nanti masih kalau Anda belum ngerti di sini, nanti akan runyem di belakang. Anda harus semua tahu dulu di sini. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Jadi, yang secara akuntansinya dicatat berdasarkan apa? Nilai present value dari aliran kas yang diterima. Yaitu aliran kasnya dari mana? Dari interest, bunga, dari kupon, dan pokok pinjaman. Sampai sini ada pertanyaan? Aman? Bu, saya izin bertanya, Bu. Ya. Saya masih agak bingung konsep penggunaan present value yang of one sama annuity itu, Bu. Itu kalau seingat saya itu dulu sempat belajar itu kalau misalkan itu pembayarannya setiap bulan itu pakai yang annuity gitu. Iya, benar. Setiap tahun ya. Annuity kan tahun. Tahun maksudnya, Bu. Ya, benar. Jadi kalau kita menggunakan interest itu kan diberikan, kupon itu kan diberikan setiap tahun ya. Sedangkan prinsipal itu hanya ketika pas jatuh tempo. Berarti cuma sekali aja nerimanya. Kalau prinsipal, kalau interest itu berarti nerimanya berapa kali? Kalau N-nya 5, jangka waktunya 5 tahun. Berarti 5 kali kan? Di 1 tahun pertama nerima interest, tahun kedua, tahun ketiga. Nah, berarti dilihatnya di tabel present value of ordinary annuity. Di tabel 64 buku Anda KISO. Sedangkan kalau present value principal itu di tabel 62 single sum. Kenapa? Karena nerimanya hanya 1 kali, nggak per tahun. Hanya di tahun kelima saja. Kalau pokok pinjaman obligasi. Gitu. Gimana, Mbak? Apakah menjawab pertanyaan? Baik, Bu, sudah menjawab. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ada lagi?
Nah, kalau sudah ada tidak saya Mbak siapa? Mbak Reishi. Izin untuk mengkonfirmasi aja sih Bu. Berarti ini konsepnya itu lebih kurang mirip-mirip sama kayak Wesel gitu ya Bu ya? Iya, Hutang Wesel. sama. Sama. Oke Bu, terima kasih. Itu present value akan dipakai terus ya, karena maunya standar akuntansi kita itu melihat nilai ekonomis, nilai present value-nya gitu. Ada pertanyaan lagi? Nah, lalu kita akan bahas tentang amortisasi diskon. Aduh, Ibu apalagi gitu ya. Nah, kenapa harus diamortisasi? Karena obligasinya tadi kan nilai pernya kan 100 kan? Ya kan? Tapi dijual di harga 89.186, benar nggak? Berarti ada selisih nggak? Ada selisih kan? Kan ada selisih, harusnya nanti di tahun kelima bayarnya perusahaan kan harus membayar 100.000. Sementara sekarang hanya diakui sebesar 89.186. Berarti ada selisih sebesar berapa? 10.814. Benar nggak selisihnya? Anda kelihatan apa ini? PPT apa Word sekarang? Buat Ibu. Word. Nah, sekarang sampai sini paham belum kenapa harus diamortisasi? Nah, selisih yang 10.814 itu harus kita amortisasikan sepanjang umur dari obligasi, yaitu 5 tahun. Makanya kita membuat yang namanya tabel amortisasi obligasi. Untuk apa? Agar nanti di tahun kelima nilainya sama dengan nilai nominalnya atau nilai per value-nya. Nah, tadi itu baru kita mau bahas tentang tabel amortisasi obligasi. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Nah, tadi pada saat penerbitan obligasi yang dicatat ini ya, kas 89.186. Jadi yang dicatat kalau nerbitin obligasi bukan nilai nominalnya. Kalau nominalnya kan 100.000, tapi nilai present value-nya 89.186. Kreditnya hutang obligasi 8.196. Nah, pada saat pembayaran bunga dan amortisasi ngikutin tabel amortisasi schedule ini. Amortisasi schedule ini bertujuan untuk mengalokasikan yang 10 selisih antara nilai nominal dan nilai present value sepanjang umur aset, umur obligasi, agar di tahun kelima jumlahnya 100. Gimana caranya? Caranya Anda buka Excel-nya. Ada Excel kan? Ada Excel kan? Bu. Ya, coba Anda buka Excel-nya. Mari kita buat amortisasi schedules. Ya. Kalau yang belum jelas, tolong bertanya ya. Jangan sungkan. Nanti kalau pas ujian, jangan bilang nggak bisa. Tapi karena Anda nggak mau nanya. Anda nerimanya yang mana? Ini bukan. Saya agak lupa karena judulnya berbeda-beda. Ini bukan. Iya Bu, yang itu. Yuk, sekarang kita kerjakan. Nanti setelah dikerjakan, saya share lagi hasilnya, biar Anda buat belajar. Tadi soal kita, nilai nominalnya berapa? 100? Iya kan? 100 kan? Saya lupa ya, orang Iya. di ibu gitu ya. Interest N-nya 5. N. N-nya 5. Interest-nya berapa? Tadi 12 Bu. 9 toh, 9% toh. Kupon kok, per value apa namanya? Tingkat kuponnya, market interest-nya baru 12 toh, 12%. Yuk, kita sekarang tadi sudah hitung ini. Nah, ini dulu. Nanti saat kita hitung dulu. Kita masukkan, maaf.
Nah, sini aja. Nah, kita hitung dulu nilai dari prinsipal kita, present value prinsipal tadi. Boleh diulang lagi nggak Mbak tabelnya? Nilainya. Ya, 12. 12. Itu lapis serumnya Kak. Ini boleh diulang lagi nggak? Yang prinsipal. 0. Faktornya 0,5674 0,5674 yang 3. Kok gini sih? 3 tadi. Bentar. Coba. 3, berapa Mbak? Maaf. 0,56743 Bu. Terus yang ini? 3,60478 Bu. Ini kok seperti ini sih? Bentar Mbak, saya ya, langsung aja ya. Kita tadi udah hitung tadi 100, kuponnya 9%. Coba Anda ikuti ya, 9% kuponnya, market interest-nya 12%. Nah, karena 5 tahun kita hitung, kita buat 5 baris tahun gitu ya. 2019, 2020, 21, 22, 23. Nah, yang kita amortisasikan tadi kan nilai nominalnya 100.000 ya. Sedangkan nilai present value-nya tadi berapa lagi lupa sebentar. Berapa tadi present value kita, hitungan kita? $89.186, benar ya? 89.186. Ini pada ngikutin nggak ya? Iya Bu. Ya. Nah, ini present value-nya. Nanti kita hitungkan lagi filenya di sini. Nah, berarti langkah pertama adalah apa? Kupon. Nah, kuponnya berapa? Berarti kuponnya adalah nominal dikalikan kali 9%, Bu. 9%. Good. Sama terus. Tahun kedua juga sama terus. Kali 9%. Terlalu kecil nggak? Tahun ketiga juga 10.000 kali 100.000 kali 9%. Ini kali 9%. Ini kali 9%. Nah, sekarang interest expenses-nya D dikalikan sebentar. D dikalikan market rate. D-nya adalah 89.
Ini ya. Tadi kan kita hitung nilai present value-nya di 1 Januari 2019 sebesar 89186, ya kan? Nah, market rate-nya sama dengan ini, D. Present value-nya tadi dikalikan apa? Dikalikan 12%. Sama dengan berapa ini? 10.720. Benar nggak? Saya cek dulu. Ya, benar. Nah, kemudian amortize-nya itu sama dengan A. Amortize-nya, karena ini amortisasi diskon, berarti sebesar B dikurang C. Sebesar, sebentar, biar rumusnya gampang. Ya, kalau amortisasi diskon, ini saya, karena beda ya, amortisasi premium dan diskon. Kalau amortisasi diskon, itu rumusnya adalah B dikurang C. Berapa? B-nya berapa? 10.000 dikurang C. Nah, ini yang harus kita amortisasikan terus gitu ya. Nah, amortisasi diskonnya ini menambah atau mengurangi dari nilai awal? Mas dan Mbak. Nambah atau ngurangin? Mengurangi, Bu. Mengurangi, Bu. Kenapa? Kok mengurangi? Kan biarkan awalnya hanya 89, iya kan? Tambah, Bu. Iya, biar di akhir periode itu sama dengan 100, berarti dia harus ditambahkan. Ini kenapa sih dengan Excel saya kok jadi kayak gini? Number aja ya, number. Nah, ya. Oh, ada separation-nya biar nggak bingung. Ya. Nah, udah. Ditambah. Nah, tahun pertama jadi 87. Berarti kalau kita mau bikin jurnalnya gimana? Jurnal untuk pengakuan pendapatan. Gimana jurnalnya? Ini di tanggal pengakuan nilai present value-nya, jurnalnya gimana? Cash, utang kreditnya utang obligasi sebesar nilai present value-nya atau 89186. 89-nya udah tahu kan angkanya dari mana? Sudah, Bu. Ya, lalu ketika saat di 31 Januari kan dia harus membayar bunga. Nah, itu gimana pencatatannya? Gimana? Udah ada hitungannya. Terus gimana cara nyatetnya? Beban bunga yang ini mana? Beban bunga, interest expenses, kreditnya apa? Ini tanggal ini ya, tanggal ini. Terus ini pada saat pengakuan bunga. Interest expenses berapa? Ini loh, 10.000 ini loh. Terus kreditnya apa? Kreditnya Utang obligasi. utang obligasi Sama cash. belum dibayar. Obligasi berarti sama utang kalau belum dibayar. Utang bunga, bukan ya? Nah, benar. Utang bunganya berapa? Utang bunganya berapa? Bunganya kan ini, ya kan? 9.000 kan? 9% setiap bulan. Nah, utang obligasi kenapa dikredit ya? Saya tanya. Kenapa utang obligasi dikredit? Untuk menambah yang di atasnya itu, Bu. Benar, pinter. Jadi ini tuh harus ditambah terus biar sampai akhir periodenya itu sama dengan 100. Berarti dia harus ditambah berapa? 172 ini. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Agak atau lancar Jaya? Permisi, Bu. Yuk.
Bisa tolong dijelaskan ulang nggak Bu untuk yang interest, expense, sama diskon tadi? Kurang nangkep Bu. Baik. Kita gedein aja ya. Nah, yang lebih enak. Nah. Yuk, yang mana Mbak yang belum jelas? Untuk yang bagian interest, expense, sama Nah, interest expense itu adalah tingkat suku bunga real yang dibayarkan perusahaan untuk pemegang saham. Kalau pemegang obligasi, maaf. Kalau cash paid itu cash yang dibayarkan kepada pemegang saham, pemegang obligasi. Ingat bahwa selain menanggung membayar 9%, perusahaan juga harus memberikan apa tadi? Amortisasi diskon tadi, karena perusahaan jualnya nggak di harga per value-nya kan, dia dijual di harga apa? Amortisasi, biaya amortisasinya ini termasuk dalam expense gitu, termasuk dalam bebannya perusahaan. Maka interest expense itu dihitungnya dari market interest 12% kan ya. Sampai sini 12% ingat kan? Kali 100.000 nilai nominalnya. Gitu. Sedangkan kalau cash paid itu kupon yang tertera di obligasi 9% kali nilai nominalnya juga. Gitu. Gitu. Gimana? Interest expenses-nya perkalian, maaf. Interest expenses, cash paid itu dari kupon dikali nilai nominal, sedangkan interest expenses dari market interest dikali nilai present value. Kenapa? Karena dia memperhitungkan nilai diskon, amortisasi diskon. Sampai sini ada pertanyaan? Ayo Mbak Resen, silakan. Yang Resen. Baik Bu, izin bertanya. Jadi ini secara garis besar tuh mirip kayak utang wesel gitu kah Bu? Kalau utang wesel kan kayak kita yang berhutang gitu jangka panjang. Nah kalau ini kayak kita yang pinjamkan gitu ya Bu? Ya, ini dari sisi perusahaan yang menerbitkan obligasi, artinya menerbitkan hutang, ya kan? Kalau nanti kita akan bahas dari sisi investornya. Nah, yang kita bahas sekarang ini adalah sebagai liability, hutang, gitu. Gitu Mbak Rizka. Oke, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Bisa kita lanjutkan lagi? Ibu, maaf, izin bertanya yang bagian 87 ke atas, Bu. Ya, sebentar. Saya mau ngopi biar Anda nanti nggak bingung. Saya kopikan ininya, filenya. Ya, nanti Anda isi ya yang ini. Gimana? Sambil saya nyambi. Yang Gimana? bagian 87484 itu memang Mana? dikurang apa belum diedit lagi? Yang Ini. bagian, ya, harusnya ditambah. Iya, ditambah. Belum ditambah. Baik, Bu. Terima kasih. Ditambah. Ini kan? Iya, Bu. Iya, pinter banget. Sekarang yuk, tahun kedua. Apa yang harus saya lakukan? Ayo. Apa yang harus saya lakukan? 12% kalikan di mana? Untuk menghitung interest expenses-nya, berarti dikalikan nilai diskon di tahun pertama. Berarti kalikan berapa? 90. Iya, pinter. Terus, amortisasi diskonnya berapa jumlahnya? Ayo. Interest expenses kurangi cash paid. Nah, ini adalah tingkat amortisasi diskonnya. Terus diapain sekarang? Ditambah Bu. Iya, pinter. Ini ditambah ini. Nah, ini loh kenapa kok utang obligasi itu ada di kredit, karena untuk nambahin ini loh, ya kan?
nambahin ini loh. Jadi ditambah terus, jadi di sisi kredit ditambah terus kalau amortisasi diskon. Sekarang lanjutnya apa? Ini di maaf, nggak mau ngasih tahu. Jadi 12% kali apa? 92.000, Bu. Kali mana kali? Kali ya, pinter. Terus amortisasi diskonnya ini dikurang 9.000. ya, pinter. Ini ditambah apa? 92.000 ditambah 2.000. Iya, pinter. Terus sekarang itu terus sampai tahun ke-5. Ini bener nggak ya saya? Bener kan? Salah ini tadi saya. Saya kenapa kok ke sini? Bentar, salah. Kali. Oh, ini belum ditambah. Yang lain yang anteng itu ngikuti apa tidur ya? Mengikuti, Bu. Alhamdulillah. Nanti saya berikan yang udah ini ya, yang udah kita kerjakan ini. Buat Anda latihan di rumah. Bentar lagi. Ini. Ini. Meskipun nanti Anda bekerja di perusahaan yang sudah terkomputerized, konsep dasarnya Anda harus mengerti ya gimana apa itu, kenapa perlu diamortisasi dan mengapa dan bagaimana prosesnya gitu. Harus mengerti. Nah, ini di akhir periode jumlahnya akan menjadi 100.000. Meskipun ketika di awal secara akuntansinya hanya dicatat sebesar berapa? Utang obligasinya 89.186. Tapi di akhir periode nanti perusahaan harus membayar obligasi sebesar ini di tanggal 31 Januari 2000. Kenapa jadi 32 ya? Itu berarti gimana pembayaran obligasinya? Utang obligasi kreditnya cash ya sebesar 100.000 gitu. Sebesar kita bulatkan aja ya, itu 100.000. Nah, seperti itu. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Maaf ya kalau nggak rapi. Ada pertanyaan nggak? Belum ada, Bu. Belum ada. Ya udah belum ada. Kita lanjutkan buat PR Anda gitu. Nah, sekarang Anda cukup latihan menggunakan soal yang sudah saya berikan di worksheet Anda. Anda boleh mengerjakan di Excel ini, tinggal ngikutin aja tadi step-stepnya. Ini saya udah di Word apa masih Excel, Mbak? Tampilannya. Tampilannya yang di layar Anda Excel atau Word? Enggak share screen, Bu. Oh iya, barusan saya matikan. Nah, sekarang ini ya, tadi udah ada urut-urutannya. Ini nanti lihat di Excel-nya ya. Tadi udah kita hitung di Excel, kembali lagi ke Word. Ini hitungannya ada lihat di Excel ya. Lihat di Excel. Nah, kemudian untuk latihan di rumah ini ya. Anda nggak usah mengerjakan yang secara manual. Cukup Anda mengerjakan menggunakan tabel saja. Jadi, kalau tadi diskon, di soal yang kedua ini, ini adalah premium.
Astra menerbitkan 100.000, 5 tahun, 10 kuponnya 10%, sedangkan market interest-nya 8%. Nah, Anda diminta untuk menentukan nilai obligasi present value saat ini menggunakan tabel saja. Ingat ya, tabel, nggak usah manualnya, nggak usah. Ini ada template-nya, tapi Anda nggak usah. Menggunakan tabel saja. Secara manual, nggak usah dikerjakan. Yang B, tabel. Cukup Anda yang menggunakan yang tabel. Nah, setelah ketemu present value-nya, buatlah tabel amortisasi diskon atau premium menggunakan tadi Excel tadi, ya. Nah, hati-hati, ini bukan amortisasi diskon, tapi amortisasi premium. Premium. Nah, setelah itu buatlah jurnal pada saat penerbitan obligasi, pembayaran bunga dan pembayaran amortisasi dan pelunasan obligasi. Dah, soalnya satu saja. Itu aja. Ini nanti perlu saya kirim ya ke Anda ya. Iyalah Bu, gimana tahu soalnya kalau nggak dikirim gitu ya. Mbak Hafiz, silakan. Mas Hafiz atau Mbak Hafiz? Ayo, siapa yang resen ini? Mangga, mangga. Kepencet apa mau jadi enggak? Mas Hafiz ini, Mbak Hafiz. Nah, enggak jadi toh. Ya wes, enggak jadi enggak apa-apa. Sampai sini ada Mas Mbak, udah jelas? PR-nya apa coba? PR-nya membuat amortisasi premium di soal kedua ini. Ya, membuat cara tabel saja dan buatlah tabel amortisasi premium atau diskon. Boleh menggunakan Excel tadi. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Belum ada, Bu. Nah, ya. Nah, udah aja. Udah, Bu. Yang wesel nggak usah dibahas. Materinya ada 2 ya, obligasi dan wesel. Nah, kan makanya saya heran kalau Anda bisa melewati intermediate accounting tanpa mengeprint bukunya. Itu luar biasa. Ya, jadi sebaiknya dari yang di print ya, atau pinjam kakak tingkat lah ya, biar nggak pusing belajarnya. Makanya sebelum kita ketemu tuh Anda belajar dulu, biar nggak terlalu berat gitu ya. Gitu. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya.